Halo everyone. Aku Shiva di sini bakal menjelaskan tentang yang pertama nih ada penjajahan Portugis di Indonesia, lalu penjajahan Spanyol di Indonesia, dan yang terakhir ada penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama yaitu penjajahan Portugis di Indonesia. Penjajahan Portugis di Indonesia dimulai pada awal abad ke-16 ketika bangsa Portugis tiba di Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah. Setelah mereka berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Nah, dari Malaka, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque, gubernur Portugis di Malaka, mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Francisco Serrao dan Antonio de Abreu untuk mencari rute ke Kepulauan Maluku. Nah, setelah tiba di Maluku, Portugis ini menjalin hubungan dagang dan militer dengan kerajaan Ternate pada tahun 1522. Nah, di dalam perjanjian tersebut, Sultan Abdur Kahar atau Bayan Sirullah, Sultan Ternate pada saat itu, mengizinkan Portugis nih buat membangun benteng di Ternate. Nah, bentengnya itu Benteng São João Baptista. Nah, kemudian dibangunlah nih oleh Portugis pada tahun 1522 sampai 1523 di bawah pimpinan Antonio de Brito. Nah, namun setelah itu hubungan antara Portugis dan Kesultanan Ternate semakin memburuk yang akhirnya memicu pemberontakan besar pada tahun 1570. Sultan Baabullah dari Ternate memimpin perlawanan ini dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Namun, meskipun diusir dari Ternate, Portugis ini tetap mempertahankan kehadiran mereka, tapi di wilayah lain, seperti di Pulau Solor dan Timor, di mana mereka mendirikan pos-pos untuk perdagangan kayu cendana dan kegiatan misionaris Katolik. Pemimpin-pemimpin Portugis seperti Antonio Taveira dan Antonio de Sousa memainkan peran penting nih dalam eksplorasi dan penguasaan wilayah di kawasan itu. Nah, kekuasaan Portugis di Indonesia ini berlangsung hingga pertengahan abad ke-17 sebelum akhirnya digantikan oleh Belanda sebagai kolonial kekuatan dominan di kawasan tersebut. Namun sebelum Belanda menjajah ke Indonesia, ada satu lagi nih negara yang menjajah ke Indonesia, yaitu negara Spanyol. Yang kedua, penjajahan Spanyol di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia merupakan bagian dari eksplorasi bangsa Eropa di Asia Tenggara pada abad ke-16. Nah, jadi waktunya itu berbarengan ya antara Spanyol dan Portugis. Namun meskipun pengaruh Spanyol di Indonesia ini tidak sebesar Portugis dan Belanda, mereka ini tetap aja nih memainkan peran penting dalam sejarah kawasan ini, terutama di Kepulauan Maluku. Jadi waktunya sama, tempatnya juga sama ya, sama sama kerajaan sama negara Portugis. Nah, lalu pada tahun 1521, Spanyol pertama kali tiba di Maluku melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Nah, meskipun Magellan sendiri ini meninggal di Filipina sebelum mencapai Maluku. Kemudian ekspedisi ini dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat, terutama dengan kerajaan Tidore yang merupakan pesaing Ternate yang didukung Portugis. Nah, jadi kalau misalkan Portugis ini dia di pihak Ternate, sedangkan Spanyol ini di pihak Tidore. Nah, lalu Spanyol ini mendirikan pos perdagangan dan membangun benteng di Tidore pada tahun 1527
yang menandai awal konflik mereka dengan Portugis di kawasan tersebut. Nah, kedua bangsa Eropa ini terlibat dalam serangkaian pertempuran kecil di Maluku untuk memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah. Ya. Jadi mereka ini kayak pengen gede-gedean gitu loh, siapa yang paling banyak dapat rempah-rempah nih. Namun konflik di antara Spanyol dan Portugis di Maluku ini akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529, di mana Spanyol setuju untuk meninggalkan Maluku dan fokus pada Filipina yang mereka kuasai setelahnya. Jadi setelah di Indonesia, tepatnya di Maluku, nah Spanyol ini menguasai Filipina. Namun meskipun Spanyol meninggalkan jejak Maluku ya, kehadiran mereka ini tetap ada melalui pengaruh budaya dan agama. Terutama di Filipina nih banyaknya mah yang menjadi pusat kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Dengan demikian, meskipun kehadiran Spanyol di Indonesia ini relatif singkat dan kurang signifikan ya kayaknya dibandingkan dengan Portugis dan Belanda, apalagi Belanda kan lama juga ya. Tapi mereka ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah kolonial di Nusantara, terutama dalam konteks persaingan global antara kekuatan-kekuatan Eropa. Dan yang terakhir ini penjajahan Belanda di Indonesia, dan yang paling panjang nih Belanda, karena penjajahannya juga paling lama. Penjajahan Belanda di Indonesia merupakan periode yang panjang dan berdampak besar dalam sejarah Indonesia. Nah, penjajahan Belanda ini dimulai pada awal abad ke-17 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Belanda melalui VOC pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di wilayah Indonesia ini. Nah, pada tahun 1605, VOC berhasil merebut benteng Portugis yang berada di Ambon, Maluku, yang menandai awal dominasi Belanda di kawasan tersebut. Nah, selanjutnya VOC ini memperluas kekuasaannya ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Jawa, Sumatera, Sulawesi. Nah, mereka ini mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng-benteng pertahanan. Salah satu peristiwa penting dalam penjajahan Belanda ini adalah pendirian Batavia, atau yang sekarang ini Jakarta, pada tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Koen, yang menjadi pusat administrasi dan perdagangan Belanda di Asia. Nah, tapi VOC ini tidak hanya terlibat dalam perdagangan, tetapi juga dalam politik lokal. Seringkali mereka memanfaatkan konflik antar kerajaan untuk memperluas pengaruhnya. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC ini mengalami kebangkrutan akibat korupsi dan masalah keuangan. Nah, korupsinya ini ya dari mereka-merekanya juga nih. Nah, sehingga pada tahun 1799, wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda, yang kemudian dikenal dengan Hindia Belanda. Nah, pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles sempat menguasai Jawa ketika Inggris mengambil alih sementara akibat Perang Napoleon di Eropa. Tetapi setelah kekalahan Napoleon, Jawa ini nih dikembalikan kepada Belanda melalui Perjanjian London pada tahun 1814 di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, di situ tuh berbagai kebijakan yang diterapkan, termasuk sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830. Nah, kebijakan ini tuh memaksa petani lokal untuk menanam tanaman komoditas. Nah, habis itu setelah ditanam diekspor ke Eropa. Nah, mereka ini nih nggak dibayar nih pekerja-pekerja di Indonesia ini nih. Kemudian penjajahan Belanda ini terus berlanjut dengan berbagai ekspansi dan penaklukan,
termasuk Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904. Nah, yang merupakan salah satu perang kolonial terpanjang dan yang paling berdarah. Selain itu, Belanda juga menghadapi perlawanan dari tokoh-tokoh lokal, seperti Diponegoro dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, Tuku Umar dan Cuk Nyadin di Aceh, serta Imam Bonjol dalam Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Nah, dominasi Belanda ini di Indonesia berakhir setelah Perang Dunia Kedua, setelah Jepang mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Kemudian Jepang ini menutupi Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Nah, tapi Belanda ini masih berusaha untuk kembali menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah. Nah, jadi si Jepang ini tuh sempat menyerah. Nah, namun dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, rakyat Indonesia ini melancarkan perjuangan kemerdekaan yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Nah, dengan demikian, penjajahan Belanda di Indonesia ini berlangsung kurang lebih sekitar 350 tahun, meninggalkan warisan yang mendalam baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini. Oke, mungkin aku cukup segitu aja ngejelasinnya ya. Kurang lebih emang intinya tuh kayak begitu. Buat kalian yang mungkin tahu detailnya boleh dibaca-baca lagi aja ya. Mohon maaf juga kalau aku masih ada kesalahan penyebutan kata atau apapun itu. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya lagi. Bye bye.